Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa sulahu wa ruhahu abdaribni faqad dawantu abadahu wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu saswan halika amma ba'du. Kepada saudaraku semuanya dimanapun berada yang saya hormati, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dan saudara pemirsa yang saya hormati, dan juga para subscriber dimanapun berada yang telah membantu mensupport channel saya sampai saat ini dengan cara menyentuh subscribe, menyalakan lonceng dan like-nya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para subscriber yang telah mendukung channel saya, Mbano Al-Wahid. Mudah-mudahan berkat dukungan Bapak Ibu sekalian, para subscriber dimanapun berada, channel Mbano Al-Wahid akan selalu tetap menemani Bapak Ibu sekalian. Dan di sini saya tidak bisa membalas sedikit pun atas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Dan juga saya hanya dapat mendoakan semoga Bapak Ibu dilimpahi yaitu rezeki yang barokah, rezeki yang baik, serta diberikan kesehatan baik secara rohani maupun secara jasmani. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya tidak akan mengomentari yaitu tentang para spiritualis seperti Gus Samsudin, seperti Gus Nur Samsun ataupun yang lainnya. Di sini saya akan membicarakan yaitu masalah tentang suatu amalan. Suatu amalan, ya, baik itu amalan yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya itu sunnah, ataupun yang mubah, ataupun yang wenang. Itu semuanya apabila kita di dalam meniati kurang tepat di dalam sasaran kita berniat satu amalan, maka satu amalan itu nanti tidak akan ada manfaatnya bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Tetapi satu amalan itu apabila diniati dengan baik, dengan niat yang tepat, maka suatu amalan itu nantinya akan bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Meskipun secara lahiriah kita melakukan satu amalan yang baik, ya, seperti menjalankan sholat ataupun melaksanakan ibadah haji ataupun puasa
ataupun yang lainnya, apabila itu niat tidak tepat, ya, di dalam kita mengamalkan, maka bisa jadi amalan itu nanti akan ditolak. Tetapi suatu amalan itu yang nampaknya hanya sekedar amalan biasa, amalan mubah ataupun wenang, ya, yang tidak nampak seperti halnya melakukan satu amalan sholat ataupun naik haji ataupun kita berpuasa, maka apabila itu diniati dengan niat yang tepat dan niat yang baik, maka akan menjadikan satu kebaikan, satu amal ibadah, dan bisa bermanfaat bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Sekarang ini ya, banyak sekali orang yang mengamalkan satu keilmuan, tetapi di dalam mengamalkannya itu sering sekali banyak orang yang menyelewengkan, yaitu tujuan daripada amalan itu. Kita ambil satu contoh. Di saat kita belajar spiritualis, yaitu mengamalkan satu wiritan, baik itu dia melakukan sholat sunat ataupun sholat hajat ataupun sholat wajib, tetapi di dalam niatnya itu ada satu tujuan, mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, ya, mengamalkan hijab sebanyak-banyaknya, bahkan mengamalkan satu ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mempunyai karomah yang sangat luar biasa, tetapi di dalam niatnya itu kurang tepat, yaitu ingin dipandang orang sebagai seorang yang alim ataupun orang yang sakti mandraguna, ya, ini sudah menyeleweng daripada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat-niat seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja yaitu mardudatun latubal, yaitu keluar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sisi lain, ketika kita melakukan satu amalan yang biasa-biasa saja, ya, seperti kita makan, kita tidur, kita bekerja setiap hari, tetapi dengan niat yang baik untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu pekerjaan yang nampaknya itu biasa-biasa saja akan menjadi satu amal ibadah, dan bisa juga itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan di dalam dia beramal itu dengan niat yang tepat sasaran. Satu contoh, kita berbicara di dalam jamaah yang saya tahu dan sedikit sekali saya mempelajarinya, yaitu satu amalan sholawat wahidiyah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya sholawat wahidiyah. Di dalam mengamalkan amalan sholawat wahidiyah, kita membaca sholawat, bahkan di dalam muamalah setiap harinya kita selalu ditekankan
yaitu untuk lillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diniati billah, menyadari bahwa semua itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah dan billah, lillah dan billah ini terus ditekankan kepada para pengamal sholawat wahidiyah. Dan di samping itu, para jamaah sholawat wahidiyah ini diajak untuk berdp-dp, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menyadari bahwasanya kita sebagai manusia ini banyak khilaf, banyak dosa, baik itu secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Ini di jamaah sholawat wahidiyah itu kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping itu kita diberi yaitu satu keilmuan, pemahaman, penjelasan tentang li Rasul dan bi Rasul. Bapak Ibu mungkin akan tahu bila membuka yaitu satu lembaran amalan sholawat wahidiyah, di situ ada billah billah li Rasul bi Rasul, yu'ti kulladhi haqqin haqqah, taqdimul aham falaham sumal anfa fal anfa. Itu ditekankan terus kepada para pengamal-pengamal sholawat wahidiyah untuk selalu niat lillah billah lillah billah lillah billah li Rasul bi Rasul li Rasul bi Rasul, dan selalu dibimbing untuk yu'ti kulladhi haqqin haqqah. Dan amalan sholawat wahidiyah, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu siapa yang mengijazahkan amalan sholawat wahidiyah, itu adalah beliau Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Beliau sudah almarhum dan beliau bermukim di Pondok Pesantren Kedungelo Kediri. Ya. Dan ini sudah sangat terkenal sekali beliau, baik itu dari kalangan organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Muhammadiyah, organisasi manapun dari suku apapun, beliau ini sudah sangat dikenal. Bahkan beliau Pak Joko Widodo pun juga sudah mengenal, beliau Pak SBY pun juga sudah mengenal, beliau Gus Dur pun sudah mengenal dengan beliau Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, yang beliau sudah almarhum, dan diteruskan lagi perjuangannya ini oleh beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, dan beliau pun sudah almarhum, dan dilanjutkan lagi generasi yang ketiga yaitu beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Sampai saat ini beliaulah yang memimpin, beliaulah yang membina para pengamal sholawat wahidiyah. Bapak Ibu sekalian, apabila ingin mengamalkan sholawat wahidiyah sangat mudah sekali, yaitu dengan membaca kalimah Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ini diulang-ulang, dibaca setiap hari 30 menit sekali duduk. Ataupun bisa Bapak Ibu melihat dari lembaran secara keseluruhan daripada amalan sholawat wahidiyah. Di situ ada bacaan-bacaan amalan sholawat wahidiyah
secara komplit. Dan apabila Bapak Ibu ingin mendalami satu ilmu daripada amal sholawat wahidiyah, ajarannya beserta bimbingannya, yaitu lillah billah lir rasul bir rasul yu'ti kulladhi haqqin haqqo taqdimul anfal alham cuma anfa fal anfa, maka di situ sudah ada para imam jamaah di kampung Bapak Ibu sekalian yang siap untuk membina Bapak Ibu sekalian. Demikianlah saudaraku semuanya yang kami hormati, yaitu di sini saya membicarakan tentang suatu amalan ataupun wiridan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, yaitu tentang amalan sholawat wahidiyah, Bapak Ibu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengamalkan sholawat wahidiyah yang manfaatnya sangat besar sekali, manfaatnya sangat banyak sekali, dan boleh diamalkan oleh siapapun, baik itu dari kalangan orang tua ataupun orang muda ataupun anak-anak, siapapun boleh mengamalkan tanpa pandang bulu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak keluar dari nafsu pribadi saya, mudah-mudahan disertai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disyafaati beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapatkan jampungan doa restu dari beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih.